Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Yunusa Putri dan teman saya Titin Yuningsih. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pendekatan pragmatik dan praktik analisis terhadap sastra anak. Yang pertama yaitu ada hakikat pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang mengkritik sebuah karya sastra dengan memperlihatkan kesan dan penerimaan para pembaca terhadap karya sastra. Pendekatan pragmatik memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan dari pembaca baik berupa tujuan pendidikan, moral, atau spiritual. Lalu ada prinsip-prinsip dasar pendekatan pragmatik. Yang pertama yaitu ada otonomi karya sastra dianggap tidak relevan dalam kajian karya sastra karena terlalu menganggap karya sastra sebagai struktur yang otonom. Yang kedua, pendekatan pragmatik membuktikan bahwa karya sastra sebagai artefak. Pembacalah yang menghidupkannya melalui proses yang konkret. Yang ketiga, pembaca bukanlah pribadi yang tetap dan sama, melainkan selalu berubah dan berbeda. Lalu, yang terakhir, teks sastra selalu menyajikan ketidakpastian makna sehingga memungkinkan pembaca untuk memaknai dan memahaminya secara terbuka lebar. Ketidakpastian itulah mengapa pangkal tolak telaah pendekatan pragmatik ini dalam mengapresiasi karya sastra pada persepsi pembaca. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Titin. Selanjutnya adalah karakteristik pendekatan pragmatik dalam menelaah karya sastra anak. Ada 4 poin yang menjelaskan tentang karakteristik pendekatan pragmatik dalam menelaah karya sastra anak. Yang pertama adalah asumsi dasar pendekatan pragmatik adalah bahwa karya sastra merupakan sesuatu yang bersifat artefak. Maksudnya di sini adalah suatu benda yang belum mempunyai jiwa, dan jika benda tersebut ingin mempunyai jiwa, maka harus dibaca terlebih dahulu oleh para pembaca. Yang kedua adalah dalam menelaah unsur yang menjadi objek, unsur yang menjadi objek telaah mencangkup seluruh unsur, baik fisik maupun unsur batin, dan unsur-unsur lainnya yang dapat dijadikan acuan untuk mengkonkretkan makna yang abstrak. Yang ketiga adalah dasar pertimbangan dalam penentuan makna adalah perpaduan unsur intrinsik dengan ekstrinsik, serta faktor genetik dan pengalaman yang dipunyai oleh para pembaca. Dan yang terakhir adalah esensi karya sastra adalah makna setiap unsur hubungan antar unsur dan keterpaduannya dihubungkan dengan konteks kesemestaan dan sistem kognisi pembaca. Selanjutnya adalah praktik analisis pendekatan pragmatik. Analisis adalah suatu pengkajian masalah, baik berupa tulisan, peristiwa, perilaku, atau perbuatan, yang bertujuan untuk mendapatkan keadaan yang sebenarnya. Menurut Nasir, tahun 1983, dalam bukunya halaman 51 mengemukakan bahwa analisis adalah sesuatu kegiatan yang dimulai dari proses awal di dalam mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan atau kasus yang ada. Kegiatan yang paling penting dalam proses analisis adalah memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, menganalisis situasi untuk mengetahui isu-isu apa saja yang sedang terjadi dan memutuskan tindakan apa yang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah. Kesimpulan dari kelompok kami adalah pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang mengkritik sebuah karya sastra dengan memperlihatkan
kesan atau penerimaan para pembaca terhadap karya sastra. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang mengkaji terhadap karya sastra dan juga menganalisis nilai-nilai sosial, agama, kebudayaan, pendidikan, serta moral. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari blok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.